Ini Pastor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Para ikhwan dan akhwat kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan kita untuk bisa hadir di rumah salah seorang saudara kita, Abu Hammam, yang semoga Allah, betul rumah antum ini? Oh, Bapak yatim. Makanya salah. Semoga yang punya rumah ini atau sahibul bait ini, Allah memberikan keberkahan kepada beliau. Karena memang rumah seorang muslim itu adalah tempat ibadah. Dan ini diantara kekhususan umat Islam, para jamaah. Jadi kekhususan umat Islam yang berbeda dengan umat-umat yang lain, bahwa rumahnya itu memang diperintahkan oleh Allah untuk menjadi sarana dan tempat ibadah. Contohnya sholat misalnya. Rasulullah SAW mengatakan, ij'alu min sholatikum fi buyutikum wa la tattakhiduha kubura. Jadikan sebagian sholat kalian itu di rumah, sebagian ya. Jangan jadikan rumah sebagai kuburan. Dalam hadis yang lain kata Nabi, afdalu sholatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Seutama-utama salat seseorang itu, seutama-utama, yakni semakin besar pahalanya, semakin dicintai Allah. Ini makna semakin utama salat seorang adalah ketika salat di rumah, bukan di masjid. Tapi seutama-utama salat seorang di rumahnya. Ya. Yakni semakin besar pahala di rumah. Kata Nabi, illal maktubah, kecuali salat fardu. Jadi semua sholat sunnah dilakukan di rumah. Dan ini diantara kesalahan sebagian besar kaum muslimin, membiasakan sholat sunnah di masjid, padahal ini dia mampu lakukan di rumah. Tapi ada yang memilih bahkan di masjid, padahal dia mampu dan lebih nyaman di rumahnya padahal. Ini tidak diperbolehkan, karena itu diantara sunnah petunjuk Nabi Muhammad. Hatta Rasul sendiri sallallahu alaihi wasallam, beliau mungkin ke masjid tinggal satu langkah saja, atau selangkah, atau satu teras dengan masjid. Tapi beliau sholat sunnahnya di rumah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini terkadang sunnah-sunnah yang terabaikan oleh kaum muslimin. Termasuk membaca Al-Quran berjemaah. Membaca Al-Quran tempatnya di rumah. Nabi SAW mengatakan, la taj'alu buyutakum maqabir fa inna syaitana yanfiru minal baiti lati tuqra'u fihi suratul Baqarah. Jangan jadikan rumah kalian kuburan, karena setan akan lari dari rumah yang dibacakan di rumah tersebut surah Al-Baqarah. Jadi membiasakan jemaah, tiap hari kita dawamkan membaca surah Al-Baqarah setiap hari, insyaallah rumah itu berkah. Makanya terkadang mungkin rumah tangga di rumah itu kurang harmonis, banyak masalah, problema, karena mungkin rumahnya kurang terhiasi dengan aroma dan al-jau, suasana ibadah. Jadi kurang, ya. Termasuk barangkali kalau sesekali ada kajian-kajian di rumah seperti ini, mengundang saudara-saudara kita, ini juga hal yang baik. Walaupun tetap ya difokuskan semua kajian ilmu itu di masjid. Karena memang Nabi mengatakan, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yadarusuna fim bainahum. Tidaklah satu kaum berkumpul di masjid
di antara rumah Allah, lalu dia membaca Al-Quran, mengkaji, mempelajari Al-Quran. Ini menunjukkan berarti tempat mengkaji ilmu syar'i adalah di mana? Di rumah Allah, di masjid. Namun tidak menutup kemungkinan dan tidak terlarang, bahkan tetap dianjurkan kalau di rumah diadakan misalnya tausiah, kajian-kajian ilmiah seperti ini. Termasuk rumah diisi oleh penduduk rumahnya atau untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semoga Allah juga memberikan keberkahan kepada sahib hadal bait, kepada yang memiliki rumah ini. Kemudian ikhwani fillah azakumullah, bahasan kita tentang masalah manhaj, ya, dan manhaj ini maknanya metode berislam, yakni bagaimana seorang muslim di dalam beragama, bagaimana seorang muslim di dalam mencari ilmu dalam agama, mendakwahkan Islam, dan bagaimana seorang muslim, ya, di dalam mengamalkan amalia kesehariannya. Taib. Manhaj yang harus kita ikuti para jamaah sekalian adalah manhajnya para sahabat atau para salafus saleh, yang menjadi sebab kenapa kita wajib mengikuti mereka. Di antaranya, yakni kenapa harus dengan mengikuti pemahaman para salafus saleh dalam kita beragama. Maka banyak faktor selain memang itu perintah dari Allah, perintah dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dimaksud bermanhaj ini mengikuti siapa? Para salafus saleh. Siapa salafus saleh yang dimaksud? Mereka adalah generasi awal dari umat ini, yaitu para sahabat, para tabi'in, para tabi'in. Sebagaimana Nabi menyebutkan, ada 3 generasi ini yang yakni disepakati tentang kesalihannya, kebaikannya. Nabi membatasi 3 generasi, dalam riwayat 4 generasi. Ala kulli hal, Nabi menyebut yang pasti 3 generasi ini. Kata Nabi SAW, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia itu adalah generasiku, yakni para sahabat. Lalu generasi setelah sahabat, yaitu para tabi'in. Lalu generasi setelah dari para tabi'in, yaitu para at-tabi'in. Dan para ulama imam yang 4 itu generasi setelah tabi'in. Dan siapapun yang mengikuti para sahabat Rasulullah dari generasi yang al-mufaddalah, generasi yang telah dijamin kebenarannya di dalam beragama, maka mereka pun sama akan kecipratan keberkahan yang ittiba. Dan itu Allah perintahkan dalam Al-Quran di surah At-Taubah ayat yang ke-100, jemaah. Allah Ta'ala mengatakan, wasabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansar walladzina taba'uhum. Perhatikan lafaz walladzina taba'uhum biihsan. Dan orang-orang yang awal-awal masuk Islam dari generasi para sahabat kalangan muhajirin, dan juga yang kedua kalangan ansar, dan yang ketiga orang-orang siapapun yang mengikuti mereka, muhajirin ansar, biihsan. Biihsan ini dengan cara yang baik. Jadi itibanya itu dengan cara yang baik, mengikutinya dengan cara yang baik. Maka Allah menjamin radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah menjamin, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Berdasarkan ayat ini berarti tidak mungkin kita mendapatkan keridhaan Allah kalau kita dalam beragama tidak mengikuti mereka para sahabat muhajirin dan ansar. Dan termasuk siapa yang ittiba kepada muhajirin dan ansar, siapapun dia dari mulai kalangan setelah para sahabat sampai manusia di akhir zaman kelak. Jadi tidak ada batasannya. Apa janji Allah yang lain? Allah mengatakan wa'ada lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada. Yaitu Allah memasukkan, menjanjikan kepada surga yang di bawahnya sungai-sungai mengalir di bawahnya, kekal mereka selamanya. Lalu Allah menyebutkan di akhir ayat, dzalika al-fawzul azim. Itulah al-fawzul azim. Yaitu apa? Kesuksesan, ya, kemenangan, keberuntungan yang sangat agung. Jadi surah At-Taubah ayat 100 ini dalil yang menunjukkan kewajiban kita dalam beragama mengikuti para salafus saleh. Sehingga definisi salafus saleh ya para sahabat yang paling utamanya. Imam Al-Ghazali, ya kawan.
Imam Al-Ghazali. Siapa nama Imam Al-Ghazali? Siapa yang tahu? Ada hadiah? Mana hadiah? Tidak ada ya? Pak Noh ambil di mobil, ada kitab buku yang kemarin, di belakang ada buku yang kemarin itu kaidah bawa 3, yang buku tauhid yang tipisnya juga bawa, atau itu aja udah 3. Ada hadiah. Yang kemarin ya, yang kemarin kita kaji semalam di Surabaya, di belakang ada Om Uzi. Ya. Dapat buku insyaallah. Siapa yang apa itu? Oh, Taib. Di belakang mana? Di bagasi. Ayo siapa? Nama Imam Al-Ghazali. Namanya kalau orang kita mungkin lucu. Lucu itu arti aneh gitu cuma. Dan nggak biasanya orang Indonesia menamai dengan nama itu. Siapa namanya? Namanya biasa, nama sunnah. Nama sunnah, nama para nabi, para rasul. Imam Al-Ghazali namanya Muhammad bin Muhammad. Nah, ini yang menjadi lucunya ya. Anaknya Muhammad, bapaknya juga Muhammad, kakeknya juga Muhammad. Ada nggak di Indonesia namanya Joko bin Joko misalnya? Nggak ada. Suparno bin Suparno, nggak ada kayaknya. Ya. Jadi Imam Ghazali namanya siapa? Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Ya. Kunyahnya beliau Abu Hamid. Seorang ulama, dan insya Allah beliau ini ahli sunnah walaupun di awalnya sesat. Beliau mengikuti ajaran filsafat dari sejak awal sampai beliau akhir hayatnya mempelajari filsafat, namun menyesal di akhir hayatnya, sehingga insya Allah beliau termasuk di antara ulama-ulama yang menyesal kehidupan di awal. Dan al-amal bil khawatim, amal itu tergantung akhirnya ya para jemaah. Jadi banyak ulama-ulama besar, bahkan imam-imam ya di dalam Islam yang awalnya sesat, namun akhir Allah memberikan hidayah dengan memahami sunnah. Baik, jazakallahu khair. Baik. Apa kata al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali? Beliau mengatakan as-salaf humus sahabah wat tabi'un. Jadi maksud dengan salaf yang kita wajib mengikuti mereka dalam beragama adalah mereka para as-sahabah dan at-tabi'un. Demikian pula al-Imam Ibnu Hajar ya. Beliau mengatakan al-murad bin madhabis salaf, yang dimaksud dengan madhab salaf yakni makana alaihi sahabatul kiram, yakni orang yang berada di atas pemahaman para sahabat yang mulia, wa tabi'un, dan para tabi'in, wa atba'uhum, dan para tabi'ut tabi'in, wa imatuddin, dan para imam-imam seperti imam yang 4, duna man rumiya bibid'atin, bukan mengikuti tokoh yang dikenal dengan ahli bid'ah atau kebid'ahannya. Karena ada saja orang yang hidup di zaman itu namun dikenal dengan kebid'ahannya. Contoh misalnya Jaham bin Safwan. Ya. Jaham bin Safwan hidup di generasi mulia, hidupnya di generasi mulia jemaah. Jaham bin Safwan hidup di zaman tabi'in, hidup di masa mulia, namun mereka bukanlah termasuk disebut dengan as-salaf, karena salaf hanyalah mereka para sahabat, para tabi'in, dan para imam-imam agama yang saleh, yang tidak dikenal dengan kebid'ahan. Ya kan? Hatta di zaman sahabat para jemaah, muncul seorang di Basrah namanya Ma'bad al-Juhani yang menyimpang dalam masalah takdir. Nah, itu bukan salaf secara istilah, walaupun hidup di zamannya. Ya, termasuk orang yang hidup di zaman kita sekarang ini, mereka bisa saja dikatakan salafi, yang pengikut salaf, walaupun hidup di zaman sekarang, ketika pemahaman mereka mengikuti salafnya dari umat di generasi awal. Maka istilah salaf adalah mereka para sahabat, adapun salafi yang mengikutinya. Demikian penisbatan kepada para salaf. Penisbatan yang mulia istilah salafi atau jamaknya salafiyun. Sebagaimana muslim, al-muslimun. Itu istilah yang syar'i semuanya.
apakah itu muslim, apakah itu salafi, atau mungkin ahli sunnah, itu nama-nama istilah-istilah gelar-gelar yang syar'i ya. Selain itu gelar-gelar yang diharamkan, tidak boleh. Orang menisbatkan kepada Islam dengan Islam ini, Islam A, Islam B, Islam terkotak-kotak, tidak. Tapi istilah salafi, istilah ahli sunnah itu istilah-istilah syar'i yang maknanya satu. Itu orang yang berislam dengan pemahaman yang benar. Karena untuk membedakan semua orang Islam, namun ada yang pemahamannya menyimpang. Termasuk di antara ahli bid'ah ada yang semisal. Maka pernyataan Ibnu Hajar di sini, yani duna man rumiya bi bid'atin aw syuhira bi laqabin. Bukan mereka walaupun hidup di zaman salaf tapi dikenal dengan kebid'ahan, atau yang digelari dengan gelar-gelar tertentu seperti Khawarij. Khawarij di zaman salaf jemaah. Kalau dilihat dari zamannya, orang Khawarij muncul di zaman salaf, di zaman sahabat. Bukankah yang membunuh Utsman orang-orang Khawarij, yang membunuh Ali bin Abi Thalib? Berarti penyimpangan itu sudah ada. Oleh karenanya mereka itu tidak dikatakan salaf dalam istilah yang dimaksud kita wajib mengikuti mereka dalam beragama. Jelas ya? Al-Kilshani juga mengatakan as-salafus salih humus sadrul awal. Ya. Salafus salih itu adalah mereka generasi awal di umat ini, ar-rasikhuna fil ilmi, yang mendalam kokoh ilmunya. Siapa yang dimaksud? Kata beliau, ikhtarahumullahu ta'ala li suhbati nabihi, yang mereka ini telah dipilih oleh Allah untuk menemani nabinya. Ya. Fayajibu tiba'ihim, maka wajib mengikuti mereka, atau fayajibu tiba'uhum, wajib mengikuti mereka. Nah, jadi sahabat ini yang dimaksud karena mereka yang telah dipilih Allah menemani nabinya. Taib, kenapa harus para sahabat, yakni para salaf? Satu, karena mereka adharun nasi sirah, mereka yang paling bersih, paling sucinya manusia di dalam sejarah setelah para nabi dan rasul tentunya ya. Bukti kebersihan jiwa para sahabat, Allah sampai memuji itu, ikhwan. Allah memuji sahabat itu bukan hanya memuji amalannya, tapi memuji hatinya. Masya Allah. Enggak ada pujian setinggi ini Allah terhadap makhluk setelah para nabi dan rasul kecuali kepada para sahabat. Jadi para sahabat, kalau antum lihat di dalam surah Al-Fatih ya, di akhir surah Al-Fatih, Allah menyebutkan tentang orang-orang yang menyertai Nabi. Allah mengatakan Muhammadun Rasulullahi walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar. Muhammad adalah utusan Allah, kata Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama beliau. Siapa yang dimaksud? Yang menemani beliau? Para sahabat. Asyidda'u 'alal kufar, mereka keras terhadap orang-orang kafir. Tapi ruhama'u bainahum, tapi mereka berkasih sayang sesama mereka, orang-orang yang beriman maksudnya. Lalu Allah menyebut karakter sifat pujian Allah kepada mereka, simahum fi wujuhihim min athari sujud. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Ada sima, ada tanda di wajah mereka para sahabat, itu bekas sujud pada jemaah. Dan dimaksud, tolong perhatikan, ayat ini tafsirannya bukan bekas sujud secara zahir yang ada di jasad mereka, bukan. Seperti jidat yang hitam barangkali, itu penafsiran yang sangat jauh sekali. Tidak ada, dan tidak ada kemuliaan bekas-bekas ya fisik dalam sujud di dunia, yakni seperti jidat hitam dan yang semisal. Enggak ada kemuliaan. Ini orang yang jidat hitam berarti tanda bagus, tidak ada. Tapi yang dimaksud tanda bekas sujud itu berjamaah di dunia nampak pada amal, yakni mereka khusyuk, tawadhu mereka. Ini yang dimaksud dengan simahum fi wujuhim fi dunya. Adapun simahum fi wujuhim fil akhirah, barulah nampak cerah bercahayanya wajah-wajah mereka. Nah, kalau di akhirat betul, bekasnya ibadah itu di akhirat nampak bercahaya, terang. Adapun di dunia bisa saja orang sujud tiap hari, wudhu tiap hari, tapi wajahnya tetap saja gelap, hitam, tidak masalah. Karena kita sujud bukan untuk mencari putihnya wajah.
Ya kalau ingin putih wajah ya pakai pemutih, krim pemutih baru jadi putih jemaah. Bukan dengan wudu berharap cerah. Jadi jangan sampai demikian. Bisa jadi orang ahli bid'ah, orang kafir lebih cerah wajahnya daripada orang ahli sunnah barangkali. Bisa. Karena Allah tidak lihat rupa. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak pandang rupa. Allah di situ nanti ada pencarian ayat, lalu di situ ada tafsirnya, tinggal pilih, diklik tafsir yang mana yang antum mau, ayatnya ditulis dulu, nanti klik tafsirnya, keluar tafsirnya. Banyak pilihan tafsir Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Jarir, tafsir Sa'di. Nama aplikasinya Al-Bahis Al-Qur'ani. Ya, ayat yang ke 29 ya jemaah ya. Hah? Ya kan? Ayat Al-Fatih ayat 29. Allah mengatakan Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffari ruhamau bainahum. Lalu kata Allah tarahum ruk'an sujadan. Nah, tarahum ruk'an sujadan. Engkau lihat para sahabat itu senantiasa ruku dan sujud. Lalu perhatikan pujian Allah setelah Allah memuji perbuatan-perbuatan sahabat, Allah puji apa? Hatinya. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Yani mereka para sahabat itu dalam ruku sujudnya mereka berharap karunia dan ridha Allah. Ini kan berarti menunjukkan keikhlasan mereka sudah disanjung oleh Allah. Lalu simahum fi wujuhihim min athari sujud, ada tanda gitu ya di wajah-wajah mereka dari apa bekas sujudnya. Taib. Jadi surah apa tadi? Al-Fatih ayat yang ke-29, yani akhir surah Al-Fatih. Kemudian karena para sahabat adalah kaum yang telah dipilih Allah untuk menemani Rasulnya, berarti manusia pilihan ya, para sahabat Rasul SAW. Dan juga karena sebab Allah telah memuji para sahabat dan Allah telah meridhai para sahabat. Jadi kepastian ini. Oleh karenanya kalaupun ada sahabat yang berbuat dosa maksiat misalnya, bahkan ada sahabat yang kalau ditinjau dari perbuatan itu kekufuran, tapi ingat Allah sudah menjamin mereka. Allah sudah menjamin mereka. Makanya kita wajib meyakini, dan ini pendapat yang kuat ya, bahwa seluruh sahabat tidak ada satupun yang selain sahabat. Seluruh sahabat itu sudah dijamin surga oleh Allah. Ini kepastian masuk surga semuanya. Ya. Apalagi yang sudah dijamin secara khusus dalam dalil-dalil yang khusus. Seperti sahabat yang ikut perang Badar misalnya. Ya. Sahabat yang ikut perang Badar jemaah, itu sudah Allah sampai mengatakan i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Lakukan sesukamu karena aku telah mengampuni seluruh dosa-dosa kalian. Itu sudah dijamin gitu jemaah. Padahal mereka masih hidup berjalan di atas muka bumi, tapi sudah turun wahyu yang mengatakan kamu sudah diampuni apapun yang kamu lakukan. Makanya kalau ada sahabat seperti contoh Hatib bin Balta'ah, beliau termasuk salah seorang sahabat yang ikut perang Badar. Ketika beliau melakukan sesuatu yang ini bentuk kekufuran, ya, yakni dia membongkar rahasia Rasulullah SAW kepada musuh, kepada orang-orang Quraisy Mekah. Yakni dia menulis surat membongkar rahasia Rasul SAW. Lalu turun wahyu, Nabi diberitahu, maka Nabi pun akhirnya memerintahkan Ali bin Abi Thalib dan Miqdad bin Al-Aswad untuk mengejar salah seorang perempuan yang sudah dititipi surat oleh Hatib bin Balta'ah. Kata Nabi, kejar wahai Ali, ada seorang perempuan di tempat ini dan ini disebutkan tempatnya, ambil surat milik Hatib bin Balta'ah. Maka Ali pun mengejarnya dan ketemu. Tadinya perempuan tidak mau memberikan, ya, tidak ngaku, akhirnya dipaksa, ya, dengan diancam akhirnya mau. Diberikanlah kepada Rasul SAW.
Itu Umar gak tahan tuh. Umar katanya, "Da'ni ya Rasul, adrib unuq hadzal munafik." Wahai Rasul, biarkan tak penggal lehernya orang munafik ini, katanya gitu Umar. Padahal subhanallah, dia sahabat Rasul yang ikut perang Badar. Karena memang tidak melakukan itu kecuali orang munafik. Ya. Jadi sahabat melihat memang dohirnya. Pernah Mu'ad bin Jabal juga gitu. Ketika dia imami kaumnya solat Isya dengan membaca surah Al-Baqarah, jemaah. Bayangkan, solat Isya kan ngantuk-ngantuknya. Ya. Apalagi nih kaumnya itu solat Isyanya nunggu Mu'ad selesai solat Isya bersama Rasulullah. Jadi Mu'ad itu solat Isyanya 2 kali. Dan ini boleh kalau tujuannya yakni memang untuk berjamaah. Boleh jemaah. Mu'ad solat Isya bersama Rasul, lalu kaumnya nunggu. Jarak dari Madinah ke kaumnya Mu'ad kan tentu perlu waktu jemaah. Jadi bisa agak malam kan gitu. Mu'ad ngimami kaumnya ini baca Al-Baqarah jemaah. Bayangkan. Terus ngantuk-ngantuk Al-Baqarah pisan. Ya. Akhirnya ada seorang sahabat memisahkan diri. Dia punya ladang yang harus diairi memang waktu malam itu. Dan intinya karena kelamaan. Dia memisahkan diri, salat sendiri. Lalu diketahui oleh sahabat yang lain, dilaporkan kepada Mu'ad. Lalu kata Mu'ad, "Innahu munafik." Nah, sahabat melihat dohirnya. Innahu munafik. Orang itu munafik, kata Mu'ad. Karena memang orang yang melakukan itu hanyalah orang munafik. Maka demikian pula Umar. Beri izin saya Rasul, tak penggal leher orang munafik ini. Karena tidak dalam itu orang munafik. Namun ternyata subhanallah, lihat. Nabi memanggil sahabat Hatib bin Balta'ah. Karena Nabi tahu persis. Yang namanya sahabat ini ikut perang Badar, maka ini tidak mungkin. Ya, tidak mungkin melakukan kekufuran dengan kekufuran yang besar gitu. Maka Nabi tanya apa sebabnya sampai menolong, sampai dengan yakni membocorkan rahasia menolong orang kafir, loyal kepada orang kafir. Maka alasan sahabat Hatib bin Balta'ah, alasannya berjamaah. Dia ini ingin mendapat simpati dari orang-orang kafir. Karena di Mekah keluarga dia itu tidak ada yang menjamin. Sementara sahabat-sahabat lainnya, sahabat-sahabat lain keluarganya yang masih di Mekah, itu banyak kerabat-kerabatnya, banyak juga tokoh-tokoh orang-orang Quraisy yang menjamin sahabat yang lain. Adapun Hatib nggak punya. Sehingga untuk mencari simpati orang-orang Quraisy tersebut agar keluarganya yang di Mekah dilindungi, tidak diganggu, maka Hatib melakukan ini. Jadi nggak ada kecuali niat itu saja. Dan seperti ini ikhwan, loyal kepada kafir dalam urusan dunia ini tidak sampai kafir yang keluar dari Islam atau tidak sampai menyebabkan batalnya syahadat, tidak. Jelas ya? Mencintai kafir, loyal kepada kafir dalam urusan dunia atau demi dunia seperti Hatib bin Balta'ah, itu tidak sampai mengeluarkan seorang dari Islam. Termasuk misalnya cinta kafir, cinta pemain bola kafir, cinta artis kafir. Ini cinta bukan karena agama, cinta karena dunia seperti ini. Itu dosa besar saja, tidak sampai mengeluarkan dari keislaman. Ya. Apalagi cinta kafir yang boleh ada, yaitu cinta tabi'i namanya, cinta tabiat. Cinta bapak kepada anak, cinta anak kepada bapak, cinta suami kepada istri yang kafir, maka ini cinta yang boleh. Karena cinta tabiat. Ya. Kan istri yang Nasrani, wanita kafir Nasrani, boleh dinikah oleh laki-laki muslim. Tentu si laki-laki muslim mencintai istrinya. Namun cinta apa ini? Cinta tabiat, jemaah. Itu boleh. Ya. Yang haram itu cinta orang kafir, nggak ada hubungan karena tabiat, kekerabatan dan semisal, tapi cinta yang diikat karena dunia. Contoh seperti sahabat Hatib bin Balta'ah, atau contoh yang lain seperti orang mencintai orang kafir karena keahliannya dalam urusan dunia. Keahlian dalam main bola, keahlian dalam bermusik, keahlian dalam menyanyi, keahlian dalam main film barangkali. Ini semua urusan-urusan dunia. Namun cinta kepada pemain bola yang kafir masih ringan dibanding cinta kepada kafir yang artis misalnya. Karena artis sudah haram walaupun muslim. Yang mencintai muslim yang artis alasannya bukan karena Allah tapi karena keartisannya, haram. Karena dibangun cinta di atas maksiat. Tapi kalau cinta kepada kafir ini ya karena musik urusan dunia, maka tentu ini lebih berat. Hanya saja para jemaah, kalau yang halal seperti misal main bola ya,
maka itu tidak sampai kepada kekufuran, namun tetap dosa besar. Karena cinta kepada agamanya, kekafiran masuk orang kafir. Yang mana yang kufur keluar dari Islam, mencintai orang kafir karena agamanya. Ya berarti ridho kepada agama kekufuran. Nah, para sahabat yang ikut perang Badar, Allah sudah jamin demikian. Sehingga ketika Nabi menerima jawaban, mendengar jawaban dari Hatib bin Balta'ah, maka Nabi pun akhirnya mengatakan kepada Umar, wahai Umar, kata Nabi, apa engkau enggak sadar, enggak tahu kalau Allah telah berfirman kepada semua sahabat-sahabatku yang ikut perang Badar, i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Lakukan sesukamu karena aku telah mengampuni. Ini kan bukan kekufuran yang menyebabkan keluar dari Islam, sehingga pasti Allah sudah mengampuninya. Maka Umar pun menangis jemaah ketika mendengar jawaban dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Hatib ini yang layak untuk dimaafkan, diampuni, karena Hatib seorang sahabat yang ikut perang Badar. Maka jemaah, sahabat-sahabat ini walaupun memiliki kesalahan, tapi dengan kebaikan-kebaikan yang luar biasa, kesalahan itu tidak ada apa-apanya. Ibarat setetes air yang ada di samudra yang luas, kebaikan mereka yang luas. Maka sahabat walaupun mereka peperangan, kita tidak peduli. Sahabat perang satu sama lain, Ali perang dengan Muawiyah, barangkali Ali perang, itu tidak masalah, itu urusan mereka. Mereka beristihad dan kita tidak akan ditanya tentang perbuatan mereka. Yang akan kita tanya kalau mulut kita mencaci maki atau memihak salah satu, mengatakan Ali zalim, Muawiyah zalim dan semisal, itu yang akan kita ditanya oleh Allah kelak. Maka berjamaah dua prinsip kita ya, dua prinsip dalam mensikapi peperangan para sahabat. Karena kita meyakini kemuliaan mereka. Prinsip yang pertama para jamaah sekalian, bahwa peperangan para sahabat itu karena ijtihad. Bukan rebutan harta karena kejelekan, bukan. Karena ijtihad. Contoh Ali dengan Muawiyah, perangnya gara-gara apa? Cuma perangnya gara-gara mana yang harus didahulukan. Muawiyah mengatakan, tuntut dulu tuh pembunuh Utsman, karena Utsman saudaraku. Kata Muawiyah. Kata Ali, nanti harus ada dulu khalifah. Nanti baru setelah itu baru dituntut, karena menuntut ya apalagi menghukumi kan tidak semudah itu. Harus ada namanya kasus, harus observasi, harus apalagi istilahnya kawan, harus meneliti kan gitu, nggak semudah. Maka akhirnya terjadilah, karena masuknya provokator, sehingga terjadilah peperangan yang terjadi, fitnah di tengah-tengah para sahabat. Itu satu. Terus yang kedua ya kawan, kalaupun mereka berbuat kesalahan dengan peperangan ini, maka kebaikan mereka tidak akan pengaruh dengan kesalahan mereka, karena ibarat tetes air, setetes air yang ada di mana? Di samudra. Apakah setetes air di samudra ada yakni pengaruhnya? Tidak ada, coba. Setetes noda misalnya, antum ini kan di samudra tidak ada pengaruh. Tidak akan laut menjadi hitam karena setetes tinta misalnya, ya. Maka ini prinsip dan sikap kita. Mungkin tambahkan yang ketiga, pastikan dulu kalau para sahabat ini memang ada memiliki kejelekan. Jadi kalau ada kritikan kepada sahabat, pastikan dulu riwayatnya sahih atau tidak. Jelas ya? Jadi mungkin 3 tahap. 1, pastikan dulu riwayat-riwayat yang memojokkan sahabat tersebut. Pastikan yakni sahih atau tidak. Karena banyak riwayat-riwayat palsu yang dibuat oleh khususnya orang-orang Syiah. Ya. Seperti menjelek-jelekan siapa? Di antaranya Umar bin Al-Khattab, ya. Bahkan sampai mereka mengatakan Fatimah itu katanya dibunuh oleh sahabat katanya. Naudzubillah. Ya. Jadi pastikan dulu riwayatnya benar atau tidak. Yang kedua, kalaupun benar maka kita katakan bahwa kebaikan mereka tidak ada, kejelekan, kalau ini kejelekan tidak ada apa-apa yang dibandingkan dengan luasnya kebaikan mereka. Demikian pula yang ketiga, Pak, kalaupun terjadi peperangan, maka itu karena ijtihad, ya. Karena ijtihad. Terus kenapa harus ikut mereka? Karena Rasul memerintahkan kita untuk mengikuti para sahabat. Lianna Rasulullah amara bittiba'ihim wa liqtida'i bihim. Karena Rasul memerintahkan untuk kita ittiba dan meneladani mereka. Makanya Imam Ahmad mengatakan, usulu sunnati indana tamassuk bima kana alaihi
ashabu Rasulillah SAW waliktida'u bihim. Prinsip sunnah, yakni prinsip kita dalam beragama adalah berpegang teguh dengan para sahabat dan meneladani mereka. Nah, lalu kenapa lagi kita mengikuti mereka? Alasannya li'annahum khairul ummah wa abqahul ummah, karena para sahabat sebaik-baik umat dan sepakih-pakihnya umat. Kalau ditanya ulama ini yang paling alim siapa? Jangan ngomong generasi imam yang 4, yang paling alim itu sahabat dulu. Ya. Karena sahabat itu mengajarkan ilmu kepada generasi setelahnya, terus sampai akhirnya kepada kita. Maka orang yang paling berilmu siapa? Tentu ya generasi awal. Apalagi gurunya sahabat siapa jemaah? Gurunya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Kemudian kenapa ikut mereka dalam beragama? Yang paling penting lagi para jemaah perhatikan, sahabat itu a'lamun nas bilughatil Quran wa bitafsirihi. Karena sahabat yang paling alim tentang bahasa Al-Quran. Karena Quran turun kepada mereka gitu. Maka memahami Quran, memahami sunnah harus dengan pemahaman para sahabat. Contoh ikhwan, contoh memahami hadis saja. Contoh, Nabi dalam hadis Bukhari Muslim itu disebutkan ketika mendapati 2 kuburan. Lalu Nabi mengetahui berdasarkan wahyu kalau 2 penghuni kubur ini sedang disiksa. Maka Nabi mengambil pelepah kurma, dibelah 2, ditancapkan masing-masing 1 kubur. Masing-masing sebelah 1 kubur, yang sebelah lagi untuk 1 kubur. Apa kata Nabi? Ketika ditanya, lima sonata hada ya Rasulullah, kenapa engkau lakukan ini wahai Rasulullah? Kata Nabi, agar diringankan siksa selama belum kering 2 pelepah kurma ini. Ini hadis sahih jemaah. Sekarang bagaimana kita mempraktekkan hadis ini? Kita katakan ikuti para sahabat. Bukan kita langsung mempraktekkan, oh hadisnya berarti tancapkan pelepah kurma. Ya udah kita ambil pelepah kurma, nggak ada wis, kelapa nggak apa-apa wis, yang penting sama. Kelapa nggak ada, susah ya wis, kembang melati nggak apa-apa wis, yang penting taburkan wis. Apa gitu kita mempraktekkan hadis ini? Al-jawab la, tidak. Tapi prakteknya lihat para sahabat. Apakah ada sahabat yang mempraktekkan menancapkan pelepah kurma kepada kubur? Padahal dia manusia yang paling ingin menyerupai Nabi dalam beramal. Enggak ada sahabat yang paling ingin kebaikan. Ketika tidak dipraktekkan oleh para sahabat, wa min hadza yu'lam, dari sini kita tahu berarti bahwa an hadzal amal khususiyatun lin nabi, bahwa amal ini adalah khususiyah siapa? Nabi. Karena memang Nabi tahunya dari gaib, ini dari wahyu. Kalau mayit sedang disiksa. Makanya yang menaburkan itu, menancapkan itu, tanya, apa ente tahu mayit sedang disiksa? Kok moro-moro menancapkan itu? Yang kedua, berburuk sangka juga kepada mayit berarti. Yang ketiga, nyinggung keluarganya nanti. Keluarganya harusnya marah. Apa? Kuburan bapak saya kamu tancapin pelepah kelopo atau pelepah kurma. Ya karena Nabi kan itu. Nabi itu mengatakan sedang diadab. Apakah bapak saya sedang diadab? Kan tersinggung keluarganya jemaah. Ala kulli hal para sahabat tidak mempraktekkan. Maka berarti ini khususnya beliau, kita tidak boleh. Termasuk contoh Nabi meludahi Ali saat di perang Khaybar karena Ali sakit mata. Ya, diludahi Ali oleh Nabi, didoakan sembuh dan tidak pernah lagi sakit mata Ali setelah itu. Apakah kita praktekkan kalau saudara kita sakit mata kita ludahi jemaah? Mana praktek kita terhadap hadis? Hadis ini sahih Bukhari Muslim, sahih. Maka kita lihat praktek para sahabat. Apa pernah Abu Bakar ludahi Umar? Umar sakit mata, ya Abu Bakar, ya wis tak ludahi sini, ludahi. Atau Abu Hurairah meludahi sahabat yang lain? Al-jawab tidak pernah. Maka demikian kita. Nah, disinilah para jemaah keselamatan seseorang dalam beragama ketika mempraktekkan dalil-dalil sesuai dengan pemahaman para sahabat. Ya, baik, dan banyak para jemaah kekhususan mereka banyak sekali. Nah sekarang kita akan mencoba menggali bagaimana kaedah-kaedah dan patokan-patokan kita di dalam bermanhaj, yang di dalam beragama mengikuti para sahabat ini. Nah, itulah yang akan kita kaji. Jadi ngajinya itu belum sebenarnya jemaah. Baru mulai ini. Jadi kaedahnya adalah akan kita bahas satu-satu insyaallah. Taib.
Yang pertama, kaidah yang pertama, al-iktisaru ala syariatil islamiyyati fi jamil umur. Mencukupkan terhadap syariat di dalam segala urusan, atau mendasari dalam segala urusan dengan syariat. Artinya para jamaah sekalian, baik dalam kita beragama secara umum atau dalam hal kehidupan dunia bermuamalah, maka dasarkan kepada sumber syariat. Ya. Karena di dalam surah An-Nur ayat 51, perhatikan hadisnya, ayatnya. Ini dalil bahwa sikap orang yang beriman kalau diseru kepada Allah dan Rasul, mereka akan mengatakan sami'na wa ata'na. Ya. Maka dasarkan semua kehidupan kita dalam beragama, dasarnya adalah kepada syariat. Karena syariat merupakan hak hanya bagi Allah, ya, hanya hak bagi Rasulnya. Maka dalam beragama ini perkara gaib, maka kita harus mengembalikan hanya kepada syariat. Apa kata Allah dalam surah An-Nur ayat 21? Innama kana qaulal mu'minin. Sesungguhnya perkataan orang-orang yang beriman itu idza du'a ilallah, ketika diseru, diajak kepada Allah wa rasuli dan kepada Rasulnya, liyahkuma bainahum. Perhatikan ini garis bawahnya, liyahkuma bainahum, supaya mereka berhukum dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah, dengan Allah dan Rasul. Maksudnya dengan Al-Quran dan As-Sunnah, berhukum sama mereka. Itu mereka hanyalah mengatakan an yaqulu sami'na wa ata'na. Mereka mengatakan kami mendengar, kami taat. Lalu Allah mengatakan apa? Ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang beruntung, kata Allah. Jadi kalau kita berhukum dalam urusan agama, urusan dunia, hendaknya kembalikan kepada Allah dan Rasul. Adakah dasarnya? Dan kita punya kaidah, kalau urusan agama cari dalil perintahnya. Kalau dalam urusan keduniaan cari dalil larangannya, jemaah. Ya. Maka setiap ada larangan kita tinggalkan dalam urusan dunia. Adapun dalam urusan din, ibadah, agama, cari dalil yang menjadi perintah atau menjadi dasarnya. Maka fala tu'khadhu syari'ah min ghairi kitabillah wa sunnati Rasulullah SAW wa ijma'is salaf. Maka tidak boleh kita mengambil cara kita dalam beragama selain daripada Al-Quran, selain daripada sunnah Rasul, selain daripada kesepakatan para salaf. Baik. Kemudian berjemaah, kaidah yang kedua, ada mutaqdimi ra'yi ala syar'i. Tidak boleh mendahulukan ra'yu atas syariat. Tidak boleh mendahulukan ra'yu di atas syariat. Ya. Akan tetapi ra'yu, akal, semua ini wajib tunduk kepada syariat. Jadi kita wajib tetap mengamalkan, menjalankan wahyu, walaupun menurut akal ini sepertinya tidak masuk akal. Itu imani saja. Contohnya tentang ayat-ayat sifat-sifat Allah, ya jemaah. Itu banyak kesesatan, penyimpangan tentang sifat-sifat Allah karena mereka mendahulukan ra'yu, akal, daripada wahyu. Kenapa mereka ingkari Allah turun ke langit dunia? Karena kata mereka yang turun hanya manusia. Kata siapa yang turun hanya manusia? Kata akal. Kenapa mereka ingkari sifat-sifat Allah, apalagi sifat yang menurut mereka ini kayak makhluk, seperti sifat wajah, sifat tangan Allah, sifat betis, sifat jari. Ini ditetapkan oleh Nas. Namun mereka tolak karena akal mereka tidak bisa menerima. Bahkan sampai menuduh secara jahat kepada yang menetapkan sifat Allah pada itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Menuduh secara jahat karena kata mereka orang itu telah menyerupakan Allah dengan makhluk. Mujassimah. Ya. Makanya Wahabi katanya mujassimah. Kenapa Wahabi dikatakan mujassimah? Karena menetapkan sifat Allah sebagaimana yang Allah dan Rasulnya tetapkan. Ya. Itulah para jemaah. Jadi mereka sampai demikian.
Yang menjadi faktor penyebab karena mereka taqdimur ra'yi 'ala syar'i, mendahulukan ra'yu akal terhadap syariat. Akal kita betul diperintah oleh Allah untuk digunakan dalam memahami nas, bukan untuk menghukumi nas. Ditolak atau diterima tergantung akal. Bukan itu tugasnya akal. Tugasnya akal. Contoh jemaah, hadis tentang lalat. Banyak orang yang menolak dengan akalnya. Kata Nabi dalam hadis tentang lalat ini, "Idza waqa'a dzubabu fi ina'i ahadikum falyaghmishu." Apabila ada lalat jatuh di minuman kalian, kopi kah atau teh barangkali, jatuh. Kata Nabi, tenggelamkan semua. Terus minum, ya jangan minum langsung, ambil dulu lalatnya, harus lalu dibuang. Jelas ya, Ma? Minum itu susunya, minum tehnya itu minum. Tenggelamkan dulu. Tapi secara akal, oh, jorok ya ini. Masa Islam mengajarkan jorok katanya. Akhirnya apa jemaah? Akhirnya dibuang lalatnya lalu diminum, atau jadi nggak ditenggelamkan dulu jemaah. Diambil lalu diminum, yang ini bisa menyebabkan penyakit, atau dibuang susunya sehingga menjadi mubazir. Dua-duanya salah. Yang benar apa? Celupkan semuanya, karena sayap yang satu penyakit dan yang satunya apa? Penawarnya. Sehingga kalau dicelupkan dua-duanya menjadi aman. Tapi kalau langsung diambil bisa jadi penyakitnya yang dia minum, sehingga memudaratkan. Nah, hadis ini awal ditolak karena menurut akal ini jorok. Tapi ternyata setelah ditemukan, barulah setelah orang kafir menemukan, ya dari penelitian-penelitian ternyata betul apa yang dikatakan Nabi, baru percaya dengan hadis setelah apa? Setelah ditunjukkan oleh orang kafir. Kok bisa beragama seperti itu? Mau masuk akal, mau ndak ambil wahyu itu. Telan bulat-bulat jemaah. Anak katakan, telan bulat-bulat wahyu itu, walaupun kita ndak paham. Ya. Jadi jangan timbang dulu oleh akal. Nggak bisa demikian. Ya. Nah, ini para jemaah. Jadi akal ini terbatas, sama halnya dengan anggota tubuh kita yang lain. Tidak bisa menghakimi kepada wahyu. Akal terbatas. Sebanyak tangan ini terbatas. 5, 2, 4, 5 kilo, 10 kilo mungkin bisa diangkat dengan tangan. Tapi 1 ton bisa diangkat dengan tangan. Pandangan juga mungkin 2, 3, 4 meter bisa menjangkau pandangan. Tapi ribuan kilo, apa kita bisa melihat? Pendengaran juga demikian. Jarak sekian kilo masih kedengaran, ada bom. Tapi jarak jutaan kilo, ada bom meledak, kedengaran oleh pendengaran? Tidak, terbatas. Demikian pula akal kita para jemaah. Oleh karena itu banyak perkataan dari para as-salaf ya, tentang masalah pentingnya untuk taslim kepada wahyu. Sebagaimana Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, minallahi risalah. Kata beliau, perhatikan ini, minallahi risalatu, dari Allah lah turunnya agama ini. Wa 'ala rasuli al-balagu, dan kewajiban Rasul menyampaikan. Lalu kata beliau, wa 'alaina taslimu, dan kewajiban kita pasrah menerima syariat tersebut. Kita ulangi perkataan siapa? Imam Az-Zuhri. Minallahi risalatu wa 'ala rasulil balagu wa 'alaina taslimu. Dari Allah lah turunnya agama, Rasul kewajiban hanya menyampaikan, dan kita berkewajiban pasrah. Nah, kemudian para jemaah, di antara kaidah adalah adamu mutaba'ati man khalafan nassa asy-syar'iyya mahma 'alat manzilatuhu. Perhatikan, tidak boleh mengikuti siapapun dia yang menyelisihi nas syariat mahma 'alat manzilatuhu, walaupun tinggi kedudukannya. Ya. Artinya, kalau ada orang di antara umat ini salah menyelisihi nas, dalil-dalil syariat, maka jangan kita untuk mengikutinya.
Jangan berprinsip ya ini pokoknya kita ikut dia karena dia ini ulama, karena dia ini orang alim. Nggak bisa begitu. Tidak boleh. Makanya dalam surah Al-A'raf ayat 3 dasarnya. Allah berfirman, "Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum." Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, wala tattabi'u min dunih. Dan jangan ikuti ya dari selain dia, selain Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya apa berjamaah? Artinya sebagaimana dalam kaidah kita tidak boleh mengikuti siapapun yang menyelisih syariatnya. Menyelisih nas, dalil-dalil syariat. Makanya Ibnu Umar, perhatikan, Ibnu Umar pernah ditanya tentang mut'atil hajj, tentang haji mut'ah, haji tamattu maksudnya. Bukan mut'ah kawin, mut'ah. Mut'ah itu artinya senang-senang. Maka kawin mut'ah itu kawin senang-senang. Kawin kontrak enak. Kapan kita mau cerai-cerai saja gitu. Dan tanpa wali, tanpa saksi, bisa enak. Ya enak, tapi maksiat jemaah ya. Taib. Nah, sama ada juga namanya haji mut'ah. Artinya haji tamattu', haji senang-senang. Yani bagaimana maksudnya? Yani berhaji tapi bebas melakukan amalia-amalia yang orang saat itu kalau haji nggak boleh. Karena sebab dia memisahkan antara umrah dengan haji. Nah, jeda antara umrah dan haji itu dia berarti bebas. Jadi melakukan umrah dulu di bulan-bulan haji, lalu bertahalul bebas. Mau jima sama istrinya, mau berpakaian, berdandan, dan semisal. Sementara yang haji selain tamattu itu nggak boleh. Sejak ihram dari tempat mikot sampai hari Arafah, terus sampai tanggal 10, itu masih baru tahallul sughra saya kalau sudah melempar jumrah. Baru nanti setelah yakni tawaf ifadah, baru tahallul besarnya tanggal 10. Artinya dari mulai dia ihram di tempat mikot sampai tanggal 10 itu tertekan, nggak boleh apa-apa, nggak boleh ganti baju, nggak boleh jima sama istri. Itu haji yang selain tamattu. Tapi yang haji tamattu enak, ganti baju, dandan keren-keren, jima sama istri di hotel di Mekah, enak jemaah, senang-senang. Yang lain pakai pakaian ihram terus jemaah, sudah butek, kusut, sudah bau nggak karu-karuan. Tapi yang haji tamattu sudah selesai umrah, selesai dia tahallul, bebas, mau jima sama istri, mau mengapain, mau kawin, mau mengawinkan, karena halal, ya. Baru kemudian haji lagi nanti di tanggal 8. Nah, Ibnu Umar ditanya tentang haji tamattu karena memang khilaf para sahabat mana yang afdol gitu. Karena Rasul sendiri tidak haji tamattu di saat itu jemaah. Rasul sendiri tidak haji tamattu. Jadi haji itu ada 3 macam. Pertama haji tamattu, yakni memisahkan antara umrah dengan haji di bulan-bulan haji. Yang kedua haji qiran, haji plus umrah juga namun digabung, enggak dipisah, ya. Dan yang ketiga para jemaah haji ifrad. Ini hanya haji saja. Dan Nabi di awalnya membebaskan memang. Silakan mau ifrad, mau tamattu, mau qiran, bebas. Namun sampai di tengah jalan, sampai mendekati Mekah, bahkan saat Nabi melakukan umrah, ya, melakukan umrah di saat tawaf di awal-awal masuk Mekah, kata Nabi yang enggak bawa hewan kurban, harus tamattu, harus umrah. Tapi nanti membayar bukan dam sebenarnya jemaah. Yang haji tamattu itu ya, bukan dam. Tapi diwajibkan, yang asalnya tidak wajib menjadi wajib untuk menyembelih sebagai bentuk syukur kepada Allah. Karena senang-senangnya tadi. Jadi sebenarnya bukan denda, bukan. Karena kalau itu denda, sembelihan sebagai denda, nggak boleh yang menyembelih itu memakan dari binatang kurbannya atau dendanya itu, nggak boleh. Tapi kalau yang haji tamattu boleh memakan. Ya, dia sembelih seekor kambing sebagai bentuk syukur kepada Allah. Hanya wajib gitu. Sampai-sampai kalau tidak mampu atau banyak duit tapi nggak ada kambing yang untuk dibeli, puasa 3 hari di saat haji dan nanti 7 hari saat sampai di kampungnya. Demikian Nabi perintahkan akhirnya. Sampai akhirnya sahabat sendiri bingung karena nabinya sendiri tidak melakukan itu. Beliau tetap menggabungkan umrah sama hajinya. Beliau nggak tahallul, nggak halal, nggak. Apa alasannya? Karena Nabi telah membawa hewan kurban dari Madinah. Nabi telah menggiring. Nah, jadi orang yang telah menggiring itu harus haji qiran. Dan Nabi bawa 100 ekor unta jemaah.
Nggak nanggung-nanggung. Nabi ini super kaya. Nabi sendiri itu membawa 100 ekor unta. Jadi Nabi itu kalau pas lagi nggak ada duit sama sekali. Tapi giliran kaya betul. Sampai ratusan ekor unta ya dikasih sama Nabi SAW. Nah akhirnya para jamaah sekalian, para sahabat bingung ya, karena Nabi sendiri nggak melakukan. Akhirnya Nabi sampaikan bahwa aku kalau tidak bawa hewan kurban, aku sudah bertamatu seperti kalian gitu. Nah, jadi mana yang afdal gitu? Karena kiron Nabi yang melakukan, berarti kiron yang afdal. Ikhtilaf akhirnya para sahabat, tidak, tamatu yang afdal karena Nabi perintahkan. Itu. Yang jelas ikhwan, kalau haji ifrad memang betul-betul kurang afdal. Kenapa? Karena Nabi telah bersabda, "Qalatil umrah ilal hajj ila yaumil qiyamah." Sesungguhnya yang namanya umrah itu telah dimasukkan ke dalam manasik haji sampai hari kiamat. Maksudnya haji itu harus pakai umrah. Seperti tamattu atau qiran. Adapun yang ifrad kan hanya haji saja. Cuman yang anehnya sekarang jemaah Indonesia paling banyak ya yang melakukan ifrad. Anehnya jemaah Indonesia itu kalau sudah haji ifrad, mereka umrah juga nyusul setelah hajinya. Dari Tanim dia umrah sendiri katanya untuk mengumrohkan ya hajinya ini. Kita katakan kalau gitu ya bukan lagi ifrad. Ifrad itu haji tanpa umrah. Kalau mereka juga umrah ya sudah, kenapa nggak tamatul saja? Udah enak-enak. Ada sebagian yang bakhil. Ustaz, kalau tamatu harus bayar dam. Padahal nggak dam ya, coy. Harus bayar. Berapa? Ya, seekor kambing berapa? 300 real dapat jemaah. Untuk bayar kambing 300 real nggak dapat, tapi kalau belanja baju 700 real, 1000 real, habis ribuan real nggak masalah. Tapi kalau hajinya pilih ifrad, itu jemaah Indonesia aneh-aneh seperti itu. Ya, maka dikenal tukang belanja, dikenal tuh. Tapi giliran hajian milihnya ifrad. Alasannya ngirit, nggak mau bayar. Kan tidak benar begitu. Kan diperintahkan untuk kita makan dan kita memberikan kepada fuqara Mekah. Nah, cuman karena kesulitan, apalagi di Mekah nyari orang fakir susah ya, mah. Akhirnya pemerintah Saudi berinisiatif untuk membagikan juga selain di Mekah cari karyawan-karyawan, pegawai-pegawai, pendatang-pendatang, TKI dikasih atau dikirim ke luar negeri. Kembali ke hadis kita. Ibnu Umar ditanya tentang haji tamattu, ya. Dan Ibnu Umar mengatakan itu yang afdal. Berhajilah engkau tamattu. Namun orang yang tanya mengatakan, perhatikan, orang yang tanya seolah membantah, "Atu khalifu abaka?" Apakah engkau menyelisih bapakmu sendiri itu Umar? Ya, karena menurut Umar yang afdal itu haji ifrad. Menurut Umar itu. Lalu Ibnu Umar marah pada jemaah. Kata Ibnu Umar, "Fa kitabullah ahaqqun an yutaba am Umar?" Apakah yang harus diikuti ini, kitabullah atau Umar? Bapaknya saja digituin. Apakah kitabullah Al-Quran atau Umar? Artinya kalau menurut sunnah Nabi perintahkan apa kalau orang tidak bawa hewan kurban? Untuk apa hajinya? Tamattu. Nabi perintahkan tamattu. Kata Ibnu Umar dalam hadis yang lain, atau riwayat yang lain mengatakan, amara Rasul SAW at-tamattu wa haqqu an tattabi'u. Nabi perintahkan tamattu. Lalu apakah yang lebih berhak diikuti adalah Nabi atau Umar? Nah, ini menunjukkan apa para jemaah? Siapapun dia kalau menyelisihi, hatta sekelas Umar saja oleh Ibnu Umar tidak direken. Bukan berarti tidak hormat kepada bapak atau kepada sahabat, tidak. Kalau menyelisih ya jangan diikuti, gitu loh. Apalagi seorang imam madhab. Oleh karenanya tidak boleh fanatik dalam madhab. Inilah salafi. Jadi salafi itu bermadhab namun tidak fanatik. Imam-imam kita, ulama-ulama besar kita, seperti para masyayikh kita jemaah, mereka bermadhab tidak? Bermadhab dalam fikih mereka banyak, ada yang Syafi'i, ada yang Hambali. Namun nggak ada yang fanatik di antara mereka. Yang salah tinggalkan. Contoh Syekh bin Baz. Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala madhab Hambali. Ketika madhab Ahmad bin Hambal menyatakan kalau baca Quran lalu dikirim pahalanya untuk mayit itu sampai, maka Syekh bin Baz mengatakan ini tidak benar. Dan banyak ulama-ulama kibar dari ulama kalangan Hambali pun mengatakan tidak setuju. Sehingga tidak diambil madhabnya Imam Ahmad. Jadi madhab Hambali itu yang mengatakan baca Quran lalu dikirim pahalanya sampai kepada mayit. Ini madhab apa?
Mazhab Hambali. Adapun mazhab Syafi'i justru mengatakan tidak sampai. Tidak sampai pahala ya. Pahala bacaan Al-Fatihah dikirim kepada mayit. Maka apakah antum pindah mazhab yang suka baca Quran lalu dikirim? Berarti antum pindah mazhab dulu sementara. Tidak boleh begitu jemaah. Nah ini ya, jadi tidak ada kepanatikan di dalam bermadhab. Dan ini diambil dari kaidah ini, ada mutaba'ati man khalafan nassa syar'iyyah mahma'alat manzilatuhu. Tidak ada atau tidak boleh mengikuti siapapun yang menyelisihi nas atau dalil syariat walaupun tinggi kedudukannya, ya. Ibnu Abbas contoh yang lain. Pernah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah ketika menyampaikan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Lalu berkatalah Urwah kepada beliau, kepada Ibnu Abbas ini. Urwah mengatakan, "Fa inna Abu Bakrin wa Umar lam yaf'ala dzalik." Jadi Ibnu Abbas menyampaikan hadis Rasul. Lalu kata Urwah, "Loh, Abu Bakar dan Umar kok enggak melakukan ya?" Gitu. Kata Urwah kepada Ibnu Abbas. Maka langsung Ibnu Abbas marah. Kata Ibnu Abbas, "Hadzal di ahlakakum." Inilah yang membuat kalian binasa. Inilah yang membuat kalian binasa. Wallahi ma ara illa sayu'adzibakum. Demi Allah, aku memandang ini menyebabkan azab Allah turun. Apa sebabnya? Inni uhadditsukum anin nabi. Aku menyampaikan hadis dari Nabi, sementara waktu haditsuni, sementara kalian membantah aku dengan perkataan Abu Bakar dan Umar. Aku sampaikan hadis Rasul, kalian bantah dengan perkataan Abu Bakar Umar. Nah, ini para jemaah. Ini sahih diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Fiqh Al-Mutafaqih. Riwayat-riwayat ini. Nah, ini menunjukkan apa? Pentingnya kita untuk tidak fanatik. Maka Imam Syafi'i mengatakan apa? Kata Imam Syafi'i, ajma'al muslimun. Umat Islam sepakat ala anna man istabana lahu sunnatun min Rasulillah. yakni barang siapa yang sudah jelas datang sunnah dari Rasulullah, kata Syafi'i, lam yahilla lahu, tidak halal baginya, yakni haram, tidak halal baginya an yada'aha, meninggalkan sunnah Rasul tersebut, liqauli ahadin, demi perkataan seseorang. Hadis Nabi dia tinggalkan demi perkataan seseorang. Sepakat apa kata Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan juga Imam Syafi'i. Ya, dan inilah para ulama kita dalam bersikap para jamaah. Taib. Kita singkat sampai jam berapa ngajinya jamaah? Hah? 11. Sekarang jam berapa? Setengah jam ya. Taib. Kita lewat-lewat saja. Berikutnya, kaidah berikutnya, antum hitung berarti nomornya sudah ngawur di Anda nih. Nomor di antum berapa? Ya wes 4. Di Anda sudah 7. Tak lewati. Al-hadar minat ta'assubil madhabi alladhi faraqal ummatal islamiyah. Berhati-hati dari ta'assub, ya, atau diperingatkan atau tidak boleh berta'assub madhab yang telah memecah belah. Bukan bermadhab yang memecah belah, ta'assub terhadap madhab yang telah memecah belah umat Islam. Bahkan ikhwan, ta'assub madhab berpecah belah contohnya saat di Masjidil Haram. Dulu ketika sekitar di abad-abad ke-6, ya, itu dulu terjadi di Masjidil Haram. Mihrabnya itu ada 4 mihrab. Ini fanatik madhab, berpecah belah umat Islam. Orang kafir yang ngelihatnya aneh, kok sholat giliran? Ya, enggak seperti sekarang gitu. Sekarang sholat semuanya satu, imamnya satu. Syekh sudah sholat, seluruh majlis jamaah di situ sholat semuanya. Tapi dulu enggak, gantian. Mihrab madhab Syafi'i sholat duluan. Yang madhab Syafi'i sholat, nanti giliran. Yang kedua madhab Hanafi sholat. Terus bergantian. Ini berpecahan. Maka fanatik madhab inilah yang membuat terpecah belahnya umat Islam para jamaah. Jadi yang dilarang bukan bermadhab. Silakan bermadhab tapi fanatik. Menjadikan madhab sebagai din itu maknanya fanatik terhadap madhab. Ya, makanya ulama-ulama madhab sendiri melarang kefanatikan, melarang ta'asub kepada mereka. Kata Imam Syafi'i,
Idza sahal haditsu fahuwa madhhabi. Kalau hadis sahih itulah madhabku. Yani jangan fanatik kepada perkataanku. Kalau ada hadis sahih yang menyelisihi perkataan beliau, ya. Oleh karenanya dinukil beberapa perkataan-perkataan, termasuk diantaranya Imam Abu Hanifah sendiri. Beliau mengatakan, la yahillu li ahadin an yakula biqaulina ma lam ya'lam min aina akhadnahu. Tidak halal bagi siapapun yang berkata, berfatwa dengan perkataan kami, sementara dia tidak tahu dari mana kami mengambilnya. Dan ini kan menunjukkan tidak boleh apa jemaah? Taklid buta, fanatik madhab. Itu. Pokoknya opo kata Syafi'i wis, aku bener salah pokok melok Syafi'i. Oh, musibah ya kawan. Musibah. Taib. Yang berikut, di antara kaidah dalam bermanhaj adamu tasarru'i bil futya wa tathabbut min naqli fatwa ulama. Tidak boleh keburu-buru memberi fatwa dan harus bertasabut dalam menukil fatwa ulama. Apa itu tasabut ya? Terjemahan yang pasnya. Tidak boleh keburu-buru memberi fatwa dan harus tasabut dalam menukil fatwa ulama. Apa tasabut? Tidak tasabut. Tidak, dan harus tasabut maksudnya. Dalam menukil fatwa ulama. Yani harus betul-betul mengecek kebenarannya, itu tasabut. Ya. Dalam menukil fatwa ulama. Nah, dahulu para salafus saleh dari kalangan para sahabat, para tabi'in, kata Imam Ibnu Qayyim, yakrahuna tasarru' fil fatwa. Mereka membenci berkeburu-buru dalam berfatwa. Yani tidak dulu melihat, tapi langsung keluar fatwa, main fatwa saja, apalagi tanpa ilmu. Ya. Maka ini hal yang wajib dijauhi para jemaah. Sebab perhatikan di dalam Al-Quran, dasar dari kaidah ini adalah dalam surah An-Nahl ayat yang ke-116. Allah melarang. Apa kata Allah? Wala taqulu lima tasifu alsinatikumul kadhib hada halal wa hada haram. Janganlah kalian mengatakan apa yang disifatkan oleh lisan-lisan kalian secara dusta, ini halal, ini haram. Jadi jangan sampai mengatakan ini halal, ini haram gitu secara dusta, ini tanpa ilmu. Litaftaru 'ala Allahi, untuk mengaku-ngaku, mengada-ada atas nama Allah al-kadhib, secara dusta. Innal ladzina yafturuna 'ala Allahi al-kadhib la yuflihun. Mereka tidak akan mendapatkan keberuntungan orang seperti itu. Mereka juga tidak akan diberi ilmu, ikhwan. Ingat, Allah tidak akan memberi hidayah, petunjuk kepada orang yang bermudah-mudah dalam berfatwa. Allah menyebut tidak ada kedoliman daripada orang yang berbicara secara dusta atas nama Allah, berbicara tentang agama, dan Allah tidak akan memberinya petunjuk. Maka terkadang ilmu seorang tidak berkah ketika dia dengan mudahnya berfatwa tanpa dasar ilmu. Nah, kemudian kaidah berikut, a'dzir al-mukhti'a min ahli al-fiqh wal ilm. Berilah uzur terhadap kesalahan dari ulama. Jadi kalau ada ulama berbuat salah itu jangan langsung ditahdir, ini ulama sesat, enggak. Ya. Langsung ditinggalkan, termasuk juga para asatidah atau ustaz-ustaz kita. Ada ustaz kita mungkin berbuat kesalahan yang mana dia bukan penyimpangan tapi ketergelinciran, bukan berarti kita tinggalkan dia, tapi memberi uzur. Tetap kalau bisa mungkin memberikan masukan, nasihat dan semisal, hatta kepada ustaz kita barangkali, atau mungkin antum menemukan kesalahan dengan sopan menyampaikan kesalahan barangkali, tidak masalah. Ya. Bukan malah mentahdir ustadznya, langsung ditinggalkan ustadznya. Nah, karena demikianlah yang dipraktekkan oleh para salafus saleh itu. Ya. Oleh karena tidak sembarangan. Syekhul Islam saya dalam kitabnya Raf'ul Malam, ya, itu kitab yang bagus tentang masalah tahdir mentahdir ustadz atau tahdir mentahdir ulama. Karena itu juga kitab dibuat untuk membantai itu, tidak sembarangan gitu mentahdir ulama, menyalah-nyalahkan ulama itu. Nama kitabnya Raf'ul Malam, ya, an ayatil a'lam. Itu Syekhul Islam menyebutkan ada 10 sebab orang alim, ya, 10 sebab orang alim itu ditinggalkan gitu.
Nah, dan insya Allah bukan bahasan kita sekarang ya. Yang jelas kita harus memberi udzur kepada kesalahan. Contohnya Imam Nawawi. Imam Nawawi tergelincir dalam mentakwil sifat. Tapi bukan Imam Nawawi ini ahli bid'ah atau asy'ariyah, tidak demikian. Namun ada ulama-ulama ahli sunnah yang juga terjatuh kepada kesalahan dalam mentakwil sifat. Namun tetap ke ahli sunnahannya, tidak menjadikan keluar dari ke ahli sunnahan. Demikian pula imam-imam yang lain. Berbeda dengan yang memang dia berakidah dengan akidah yang menyimpang. Itu. Selanjutnya para jemaah sekalian, al-ibti'ad 'anil masail allati 'abatha syari'atul mubarakah. Menjauhi bertanya atau tidak boleh bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang syariat mencelaknya. Jauhi, hindari bertanya yang dicela oleh syariat. Apa contoh-contoh atau bentuk-bentuk pertanyaan-pertanyaan yang dicela oleh syariat? Satu, bertanya dengan tujuan meledek atau menghina. Ya. Bertanya kepada ustadz tujuan untuk menghina. Maksud menghina di sini juga untuk menjatuhkan ustadznya. Nah, yang kedua, bertanya yang akhirnya menyebabkan kesulitan. Bertanya yang akhirnya mendapatkan kesulitan. Di dalam surah An-Nisa ayat 153 para jemaah, Allah berfirman tentang ahlul kitab. Yas'aluka ahlul kitabi an tunazzila alaihim kitaban minas sama'. Ya. Ahlul kitab meminta kepada engkau wahai Muhammad, ya, untuk Allah menurunkan kepada mereka kitab dari langit. Faqad sa'alu Musa akbara min dzalik, padahal mereka dulu telah meminta kepada Nabi Musa yang lebih parah dari itu. Ya, bertanya, ya, meminta dengan pertanyaan-pertanyaan yang dulu lebih parah. Nah, maka jangan direken gitu mereka ahli kitab tersebut. Demikian pula yang ketiga, bertanya dengan minta jawaban yang detail, ya, yang detail sehingga nanti akan memberatkan. Contohnya dulu ada seorang sahabat, ya, yakni ketika Nabi memerintahkan untuk berhaji. Kata Nabi, ayuhan nas qad faradallahu alaikumul hajj fahajju. Wahai manusia, Allah telah wajibkan kalian untuk haji, maka berhajilah. Lalu ada orang bertanya, ini contoh pertanyaan yang tidak boleh, karena terlalu meminta detail sehingga akan memberatkan dia. Sahabat ini tanya, aku la'am ya Rasulullah. Ya Rasul, hajinya apakah tiap hari, tiap tahun? Harusnya nggak usah tanya, cukup tunaikan saja, haji selesai. Bertanya apakah tiap tahun wahai Rasulullah? Nabi terdiam. Pasal kata, hatta qala salasa, sampai orang ini ngomong sampai 3 kali. Nabi padahal tidak jawab, Nabi diam. Ya Rasul, apakah harus tiap tahun? Nabi diam. Ya Rasul, apakah harus tiap tahun? Barulah setelah bertanya 3 kali Nabi jawab, law qultu na'am lawajabat wala mastata'tum. Kata Nabi, seandainya aku jawab iya, tentu nanti Allah wajibkan harus tiap tahun dan akhirnya kalian tidak akan sanggup menunaikan haji tiap tahun. Jadi kalau Nabi katakan, wahai manusia berhajilah, ya sudah, mana berarti sekali saja haji selesai. Karena hukum asal perintah itu perjamaah kalau nggak diikuti dengan bilangan, hukum asal perintah kalau tidak diikuti dengan bilangan, hukum asalnya berapa kali? Hukum asalnya sekali. Makanya kalau disebutkan 5 kali, Allah sebutkan, Rasul sebutkan. Kata Nabi ketika Nabi memerintahkan Mu'adh dakwah di negeri Yaman, Nabi mengajarkan kepada Mu'adh, fa'alimhum anna Allah tarada alaihim 5 salawatin fil yawm wa laylah. Kalau mereka sudah mentaatimu tentang tauhid, maka ajarkan, beritahu mereka Allah mewajibkan kepada mereka 5 kali salat sehari semalam. Kalau Nabi mengatakan tanpa diikuti dengan bilangan, berarti banyak sekali. Contoh misalnya, antum nyuruh anak antum, nak belikan bapakmu rokok. Ya maksudnya masuk rokok sih, ojo rokok. Nak belikan bapakmu apa? Bakso ya, bakso. Ini hukum asal perintah ini berapa kali jemaah? Ya,
Dan baksonya pun berapa biji? Ya satu saja. Kecuali kalau ngomong, nah belikan bapakmu bakso 7. Ya, karena ada tamu nih, ada dari Pasuruan misalnya. Maka berarti 7 gitu. Kalau enggak berarti satu saja. Demikian. Maka hukum asal kawin satu atau poligami? Hukum asal kawin. Nah, ini khilaf ulama jemaah ya. Khilaf ulama. Memang ada ulama yang mengatakan hukum asalnya poligami katanya. Karena Allah berfirman, "Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba." Maka nikahilah wanita yang baik berapa? 2, 3 atau 4. Berarti hukum asal perintah ini 2, 3 atau 4. Berarti hukum asal nikah perintahnya poligami dulu. Namun ingat sebagian ulama mengatakan enggak. Justru perintah nikah itu awalnya adalah 1 istri. Baru boleh kalau memenuhi syarat untuk menikah lebih dari 1. Karena di situ Allah berfirman, ini ayat belum selesai. Fankihu ma taba lakum min nisa'i masna wa thulatha wa ruba. Lalu kata Allah, fa in khiftum ala ta'dilu, tapi kalau tidak sanggup berbuat adil maka berapa? Fawahibu. Ibu-ibu semangat. 1 gitu. Maka nikahnya 1 saja. Berarti Allah tidak memerintahkan untuk berpoligami, tapi Allah perintahkan 1 saja. Tapi kalau sanggup berbuat adil silahkan. Berarti sifatnya mempersilahkan, bukan memerintahkan untuk awal berpoligami. Maka ini ada khilaf ulama ya. Kalau menurut sebagian pendapat ulama di antara Syekh bin Baz memang mengatakan hukum asal nikah poligami. Tapi banyak mayoritas ulama yang lain mengatakan lah, hukum asal nikah 1 saja. Namun diberi ya istilahnya kemudahan dari syariat boleh, dan bisa berhukum wajib, bisa sunnah, tergantung nanti kondisinya. Yang jelas disyariatkan boleh berpoligami. Baik. Selesai jemaah. Masih ada banyak. Namun kita mungkin cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah kita kapan-kapan bisa melanjutkan. Ya. Di antaranya bagaimana ahli sunnah wal jamaah di dalam mengambil ilmu, ya, dan bagaimana ahli sunnah wal jamaah dalam berdalil. Ini penting. Ini pembahasan manhaj yang sangat rinci. Bagaimana kita dalam berdalil, bagaimana seorang muslim yakni mensikapi dalil. Itu juga ada bahasan di sini, ada kitab di sini bagus judulnya Manhajus Salaf fi Ta'ammul Ma'an Nusus. Metode para salaf di dalam mensikapi dalil-dalil. Nah, seperti apa dalam mensikapi? Insya Allah ini juga perlu kajian lagi, 1 kajian, karena ada beberapa, ini ada sampai 5 lembar, 6 lembar pembahasan. Ya, wallahu a'lam. Tapi ada hadiah nih untuk ibu-ibu ibu-ibu 1, untuk ikhwan 2. Untuk ibu-ibu dulu, jawabnya langsung ibu ya, jawabnya langsung. Taib. Sebutkan perkataan Imam Az-Zuhri, kalau bisa bahasa Arabnya, kalau tidak bisa bahasa Arabnya. Sebutkan perkataan Imam Az-Zuhri. Monggo. Langsung saja angkat tangan dulu langsung. Minallahi risalah wa 'ala rasuli. Apa perlu diganti, Bu? Soalnya diganti aja ya? Atau enggak? Diganti soalnya atau tidak? Hah? Total. Bagaimana? Oh, ganti yang mudah. Nah, yang mudah apa ya? Sebutkan dalil. Oh, tambah susah juga kalau sebutkan dalil. Sebutkan dalil. Taib. Bagaimana pelaksanaan atau bagi orang yang haji tamattu, Bu ya, lalu tidak mampu berkurban. Tidak mampu berkurban ya, karena mungkin gak punya duit atau beli kambing, kambingnya gak ada. Apa yang harus dilakukan oleh orang yang haji tamattu tersebut? Jawab. Terus? Berapa hari puasanya?
Sing jawab piro berapa orang ini? Satu orang silakan. Berpuasa terus jelaskan puasanya bagaimana? Puasa 3 hari di Mekah. Terus 7 hari di rumah. di rumahnya. Nah, fadhol, kasih. Jadi semuanya berapa hari? Tilka asyaratun kamilah. Itulah 10 hari yang sempurna. Ayo ikhwan, untuk ikhwan ini sebutkan perkataan Imam Az-Zuhri. Fadhol. Lah Arabnya ya akhi. Inna Arabnya. Minallahi wa 'ala rasul al-balagu, terus wa 'alaina, ya wis terjemahkan, wa 'alaina taslimu, terjemahkan. Terus Rasul yang kewajiban menyampaikan, terus wajib menerima. Nah, fadhal. Satu lagi. Lah, kalau yang satu lagi ini mungkin kita kasih hadiah siapa yang paling jauh rumahnya. Ya tentu Pasuruan ya kayaknya. Ya, yang lain ada yang paling jauh di sini? Antum dari mana? Jauh. Dekat lah. Ada yang jauh? Mana? Saya hargai pengorbanannya, masya Allah. Jauh berangkat juga ngaji di sini. Mana? Mana yang dari Ngeliap? Mana? Antum? Ya. Jauh mana? Ngeliap ya, fadhol. Nanti anak ke pantai Ngeliap mampir antum ya. Ya wes, insyaallah. Taib. Cukup ya jemaah. Sampai jam 11? Kurang dikit. Taib, betul soal jawab kalau gitu disambung. Silakan, ada yang bertanya. Yang dari umat sudah masuk semua pertanyaan? Taib, kita jawab dulu yang pertama, apakah wajib mana berakikah atau berkurban jika usia kita sudah lanjut sedangkan dulu belum diakikahi? Al-jawab kurban. Karena akikah itu bukan kewajiban kita, tapi kewajiban siapa? Orang tua kita. Walaupun boleh ya, tidak kita bid'ahkan dah. Orang yang berakikah untuk dirinya sendiri walaupun yakni sudah dewasa atau sudah tua. Karena hadis yang dijadikan dasar memang ada perselisihan, namun sebagian ulama menghasankan. Seperti Syekh Albani rahimahullah taala, di mana hadis itu disebutkan dari Anas bin Malik, aqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nafsihi ba'dal bi'sah. Kata Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakikahi dirinya sendiri setelah diangkat menjadi Rasul. Hadis ini sebagian mendhaifkan, namun sebagian menghasankan sehingga bisa diamalkan, termasuk diantaranya apa yang dikatakan oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Oleh karenanya masalah orang mengakikahi sendiri silahkan, tapi tidak penting. Justru yang penting adalah kalau dia mampu pas di musim kurban, berkurban dia lebih penting, karena kurban kewajiban bagi dia setiap keluarga. Dan kurban itu ibu-ibu tolong diperhatikan, bapak-bapak juga, kurban itu kewajiban bukan setiap individu kurban itu, tapi kewajiban per sekeluarga. Dan patokan keluarga itu 3. 1 serumah, 2 ada hubungan memberi nafkah, yang ketiga ada hubungan darah. Jadi serumah, ada hubungan darah, ada juga dalam hubungan memberi nafkah. Contoh, ada anak yang sudah besar tapi masih di bawah kuasa orang tuanya, walaupun dia pindah rumah atau beda rumah karena ngekos, maka si anak ini tetap tidak perlu kurban, dia cukup berkurban keluarganya walaupun dia pindah rumah atau beda rumah. Karena apa dia? Karena masih di bawah nafkah orang tuanya. Ya, beda dengan anak yang sudah berkeluarga, lalu pisah rumah dengan orang tuanya, berkeluarga, maka sang anak wajib dia untuk berkurban atas nama keluarganya. Jadi berkurban itu atas nama keluarga. Sebagaimana kata Nabi, ayuhan nas, inna ala kulli ahli baitin min kulli am udhiyah. Wahai manusia, sungguhnya setiap satu keluarga di setiap tahunnya itu kewajiban berkurban. Jelas ya? Jadi ya kalau mampu dua-duanya, kalau tidak dipilih mana yang lebih afdal, tentu utamakan berkurban. Wallahu a'lam. Bukankah
putra sahabat Rasulullah sudah dijamin surga. Oh, para sahabat Rasul dijamin surga. Tapi mengapa mereka belum tentu lulus dari azab kubur? Apakah amalan apa saja yang harus kita lakukan agar kita dijauhkan dari azab kubur? Para jamaah sekalian, orang masuk surga itu caranya tidak sama. Ada orang yang masuk surga harus diazab dulu di neraka jahanam. Ada yang masuk surga langsung tanpa hisab, tanpa azab. Oleh karenanya kalau kita minta surga kepada Allah, tolong perhatikan, minta juga pasangannya agar dihindarkan dari api neraka. Jadi doa yang berpasangan itu doa minta surga, itu pasangan dengan diselamatkan dari neraka. Maka doanya jangan Allahumma inni as'alukal jannah tapi Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar, dan dibaca 3 kali. Dan di antara sunnah para jemaah ya, Nabi ketika minta hujan kepada Allah, itu Nabi sebut 3 kali. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Jadi disunahkan al-ilhahu fid du'a. Disunahkan untuk ilhah dalam doa. Ilhah itu merengek-rengek. Jadi kalau Allah itu suka kepada hamba yang merengek. Ya Allah, minta, ya Allah, ya Allah, minta, ya Allah, ya Allah, minta. Tapi kalau anak antum merengek terus, antum jengkel kan? Pak, mintalah Pak balon ini, minta ini. Ya, sik tanya, Pak, mintalah Pak balon. Sik tahu, Pak, mintalah Pak. Oh, ditempelengnya nanti. Merengek kalau anak itu jelek gitu jemaah. Kan menunjukkan tidak sabar. Tapi kalau hamba merengek kepada Allah, ini justru diperintah dan Allah suka, Allah cinta. Maka merengek 3 kali. Dalam hadis kata Nabi, man sa'ala al-jannah salasa marrat, qalatil jannah Allahumma adkhilul jannah. Siapa yang minta surga kepada Allah 3 kali, maka surga mendoakan, ya Allah, surga lo jamaah mendoakan kita, ya Allah, masukkan dia kepada surga. Jadi surga rindu dengan kita agar dimasukinya. Kalau kita minta kepada surga, minta kepada Allah surga. Demikian pula man istajara nar salasa marrat, qalatinar Allahumma ajirhu minan nar. Demikian pula siapa yang berlindung kepada Allah dari neraka sebanyak 3 kali, maka neraka mendoakan, ya Allah, hindarkan hambamu ini masuk neraka. Nah, jadi apa jemaah? Banyak macam orang masuk surga. Jadi ada yang masuk langsung, ada yang kena azab. Kemudian siksa kubur jemaah. Ada orang yang masuk surga namun harus diazab di kuburnya. Justru dengan sebab diazab di kubur, itulah menjadi sebab dia masuk surga. Karena azab kubur adalah di antara sebab dan hikmahnya menyelamatkan azab di akhirat kelak. Jadi orang yang sudah diazab di kubur diselamatkan dari azab akhiratnya. Pilih mana? Ya ojo milih ini, memang ini azab itu ojo milih. Cuman ringan azab kubur. Dan ada orang yang di dunia diazab, di dunia diberikan malapetaka, bencana, agar di akhirat diselamatkan dari azab. Pilih mana? Lebih ringan lagi. Ya, tapi ojo milih maksudnya. Makanya bersyukur kena musibah-musibah di dunia ini kadang, dengan sebab itu Allah selamatkan dari azab. Bahkan ada sebab dengan diazab, disiksa di dunia dengan musibah, bala, bencana itu justru untuk meningkatkan derajat di surga. Jadi ada orang yang ibadahnya lalai jemaah, lemah ibadahnya, tidak meraih surga yang telah ditetapkan dengan surga yang tinggi, maka Allah beri dia dengan ujian, bala, musibah. Dikasih stroke 7 tahun. Dengan stroke 7 tahun Allah raih, Allah membuat dia masuk surga nantinya. Jadi musibah-musibah itu santai saja kawan. Santai, antum sakit, salah, tawakal kepada Allah, bersabar, minta kesembuhan, dan berharap pahala. Dengan sebab bala, bencana, musibah. Bahkan di antara tanda Allah cinta kepada kita apa? Allah memberi bala kepada kita. Apa kata Nabi? Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah itu kalau cinta suatu kaum, Allah bala, Allah beri bala mereka, Allah uji mereka. In radiya falahu ridha wa in saqata falahu as-sakhat. Kalau hamba ridho, Allah pun ridho. Kalau hambanya murka, keluh kesah, Allah pun murka. Maka kalau ada bala, sabar, diam. Ya, sabar ini wajib cuma. Tapi ridho memang tidak wajib ridho itu. Jadi orang kena musibah itu ada 3 golongan. Ada yang dia sabar, ya, ada dia sabar. Ini wajib hukumnya. Yang kedua ada yang ridho. Ini di atas sabar. Dan ridho ini sunnah, mustahab, ini tidak wajib. Ini antum salam sudah sabar, sudah bagus sudah. Ya, sudah bersabar itu sudah menunaikan kewajiban. Apa makna sabar? Sabar itu diam, tidak mengucapkan kata-kata dosa maksiat, tidak melakukan aksi-aksi yang membuat Allah murka ketika dapat musibah.
Itu sabar. Walaupun hati isi dongkol. Ya. Hati ini tetap nggak nerima. Aduh ya Allah. Hati ini apa kok saya ya? Aduh, uang 1 juta hilang ya Allah. Tapi dia sabar gitu, diam, nggak ngamuk-ngamuk. Nah, kalau orang ngamuk-ngamuk dapat musibah berarti orang nggak sabar. Haram hukumnya. Tapi orang itu diam dan sabar itu wajib ketika musibah datang di dentuman pertama. Karena sabar itu inda sidmatil ula. Sabar itu ketika di dentuman pertama, bukan sabar karena sudah terpaksa. Misalnya nggak ada jalan lain, ini sabar. Jadi sabarnya kepaksa. Jadi pas kena musibah sabar, halas diam, ikhwan. Jangan caci maki, jangan ngomel. Apalagi nyalahin. Ah, gara-gara kamu ini. Enggak, kamu gara-gara. Coba. Sudah sabar diam gitu. Ya. Yang ketiga syukur. Dapat musibah, syukur. Ini yang paling berat lagi. Ya. Adapun yang haram tentu berkeluh kesah. Adapun yang 3 ini ada yang wajib, ada yang sunnah. Jadi sabar, naik tingkat dari sabar adalah ridha, naik tingkat dari ridha adalah syukur. Wallahu ta'ala alam. Adapun katanya amalan apa yang supaya dihindarkan dari azab kubur? Yang pertama doa, ikhwan. Dan doa azab kubur ini spesialis, ada yang khusus, ada yang umum. Kalau yang umum kapanpun, dimanapun, doa dari azab kubur. Adapun yang khusus, 1 ketika menjelang salam. Yang kedua ketika terjadi gerhana. Yang ketiga ketika dzikir pagi dan petang. Dan yang keempat salat ya ketika menjelang salam, ketika dzikir pagi petang, ya ketika apa lagi? Ketika ada gerhana, terus satu lagi lupa ya namanya, lupa. Ini juga lupa. Banyak maksiat ini kalau lupa gini nih, kawan. Kalau kita penuntut ilmu sudah lupa-lupa begini, itu kita mari berintrospeksi, banyak maksiat kita. Nah, harus hati-hati. Taib. Kemudian di antara amalan yang lain selain doa apa? Adalah dengan menghindari penyebab azab kubur. Hindari seperti kencing yang sembarangan. Baik sembarangan dilihat orang atau sembarangan tidak cebok. Itu sembarangan juga, karena kata Nabi di antara sebab azab kubur itu adalah, di antara sebabnya la yastanzihu mina al-baul. La yastanzihu yani tidak membersihkan. Dalam lafaz la yastabra, tidak berhati-hati dari cipratan air kencingnya. Lalu la yastatiru, yang ketiga, tidak yani menutup aurat saat buang air kecil. Nah, itu ada 3 poin. Tidak cebok, tidak hati-hati dari cipratan air kencing, dan tidak menutup aurat. Jadi kencing sembarangan di tempat umum. Ini khususnya laki-laki. Kalau ibu-ibu ya tentu insya Allah terjaga, ikhwan. Ini laki-laki nih. Ya, banyak supir-supir terkencing di ban mobilnya, ikhwan, di pinggir jalan. Kita lihat nongkrong itu. Subhanallah. Hati-hati, itu nggak boleh. Nabi itu kalau mau buang hajat, jemaah, menjauh dari para sahabatnya sampai 1 mil. Dalam riwayat sampai 2 mil. 1 mil itu 1,5 kilo. 2 mil berarti 3 kilometer. Nabi menjauhnya dari sahabat kalau buang air atau buang hajat. Jadi nggak sembarangan. Nah, kita minimal sembunyi lah. Sembunyi dalam buang hajat. Taib. Di antaranya lagi sebab azab kubur, hindari ghibah, namimah. Ya. Ingat kalau kita ngomongin jelek saudara kita, ingat azab kubur, azab kubur, azab kubur. Kan itu sebabnya. Wallahu ta'ala alam. Taib, apakah boleh sang istri berkurban sendiri tanpa sepengetahuan suami dengan hartanya sendiri atau dari warisan? Kenapa harus sembunyi? Ya, cuman mungkin karena suami tidak akan mengizinkan. Maka jawabannya, kalau masalah bolehnya boleh. Namun istri yang seperti ini berarti dia meninggalkan ya adab, ya juga kurang hormat kepada suaminya. Masalah bolehnya boleh para jamaah. Ya, termasuk sedekah juga sembunyi-sembunyi boleh. Ya. Tetapi lebih baik kalau minta izin dari suami. Kalau menyulitkan, mungkin suami akan melarang dan semisal, sehingga kesulitan kita untuk beramal soleh, maka hal ini dibolehkan. Hanya saja ibu-ibu kalau untuk kurban, ini saya kira kurang begitu maslahat kalau suami sudah berkurban. Kecuali kalau suami nggak mampu kurban, maka sang istri boleh berkurban, ya, dalam rangka mewakili keluarganya. Itu boleh.
Tapi kalau suami sudah berkurban, maka sang istri tidak perlu berkurban lagi. Tapi cukup mungkin barangkali ya digabungkan kurban gitu, agar jadi kurban keluarga itu menjadi 2 ekor barangkali. Begitu. Adapun dengan kurban lagi secara khusus maka tidak disyariatkan. Nah, apa hukum menghadiri acara tasyakuran karena suami melarang saya untuk hadir? Ya nggak boleh, haram para ibu-ibu. Kalau suami melarang untuk menghadiri acara apapun, hatta ke masjid sekalipun, ya, untuk ta'lim dan yang semisal, maka kita tetap tidak menghadiri. Namun kalau ke masjid suami berdosa. Tapi kalau selain ke masjid, ya, maka suami berhak untuk melarang. Ya, jadi diberi kebebasan. Tapi kalau istrinya minta izin ke masjid, suami nggak boleh melarang. Berdosa suami ini kalau melarang, kecuali ada udzur. Ya, boleh suami melarang kalau ada udzur. Kalau nggak ada udzur, nggak boleh suami melarang istri ke masjid. Berarti kalau tanpa udzur melarang istri selain ke masjid boleh, walaupun tanpa udzur. Suami sesuka dia untuk melarang istrinya, ya, walaupun tanpa udzur cuma. Tapi kalau melarang ke masjid boleh hanya kalau ada udzur saja. Kalau tanpa udzur berarti suami dilarang untuk melarang istrinya ke masjid. Karena Nabi mengatakan, la tamna'u imallahi masajidallah. Janganlah kalian melarang para wanita-wanita istri kalian untuk menghadiri masjid-masjid Allah. Tapi para istri kalau sudah dilarang suami, ya jangan ngotot maksa. Biar suami berarti berdosa, gitu. Tapi tetap jangan ngotot para istri kalau dilarang ke masjid pun. Apalagi dilarang keluar dari masjid, misalnya ke mall atau belanja atau menghadiri acara-acara, maka istri berdosa kalau maksa hadir. Istri berdosa kalau maksa hadir. Apalagi kalau acaranya acara bid'ah, ya, lebih-lebih suami bahkan wajib ditaati dan juga wajib Allah ditaati dan Rasulnya ditaati, double berarti. Tapi kalau acara-acara yang halal, syukuran kan halal jemaah, boleh. Tapi kalau dilarang suami maka tidak diperbolehkan untuk hadir. Jadi ingat para istri itu, hatta kalau suaminya tidak ada, ya, itu harus tetap tinggal di rumah. Kecuali kalau keluar yang memang dipastikan suami pasti mengizinkan, nggak perlu izin. Kalau belanja ke warung, suami dipastikan mengizinkan, maka nggak masalah. Tapi kalau suami nggak ada di rumah, istri mau keluar, maka tetap harus minta izin, yaitu kepada suaminya. Ya. Adapun kalau puasa sunnah, maka tidak perlu izin. Kalau suami nggak ada di rumah. Tapi kalau keluar rumah, tetap istri harus izin. Tapi kalau puasa sunnah, istri nggak perlu izin kalau suaminya sedang tidak ada di rumah. Karena apa? Karena ilatnya istri puasa sunnah harus izin suami karena barangkali suami ada hajat untuk jima. Maka izin atau tidak izin puasa sunnah kalau suami ada di rumah. Kalau tidak di rumah berarti tidak perlu izin. Tapi kalau keluar rumah, suami ada atau tidak ada tetap izin. Kecuali yang dipastikan suami bakal mengizinkan, tidak perlu izin. Karena kalau ke warung sebelah, Pak, Assalamualaikum, salam, mohon maaf Pak, saya mau izin apa? Ini mau beli tempe ke warung sebelah. Ya ikhwan ya akhwat, nggak boleh, nggak usah izin kalau seperti itu. Tapi langsung saja. Nah, cukup ya, ini dulu mungkin yang bisa kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala alam. Ada satu lagi. Apa bedanya ujian, musibah dan azab? Bedanya kalau ujian bagi orang soleh, bagi orang yang selalu taat, tapi kok musibah datang, ya. Orang soleh padahal taat, puasa rajin, masya Allah, sedekah bahkan, tapi tetap musibah datang, ini ujian. Adapun azab, musibah yang datang kepada pelaku maksiat, itu azab. Jangan ngomong ujian. Aduh, ana diuji Allah nih apa? Musibah. Ya ente nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah juga maksiat jalan terus. Itu azab dan itu bersyukur. Kita diazabnya di dunia, bersyukur. Untuk supaya kita ini kembali kepada Allah, ya. Jadi supaya kita ini diingatkan kembali kepada Allah. Lalu apa yang kita lakukan? Tetap kita berharap pahala dari Allah, tetap ya supaya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.